Perkenalkan, saya Devi Armayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMKN 1 Al-Murbarkah, Aceh Besar. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Mari kita bahas satu persatu. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang selanjutnya harus guru lakukan adalah melihat minat murid. Minat di setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru juga harus mengetahui profil belajar murid. Di antaranya, lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang terdapat pada murid. Selanjutnya, guru juga harus mengetahui kebutuhan belajar murid yang dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-murid di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Nah, selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada tahap diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Nah, selanjutnya pada diferensiasi proses, kita dapat melakukan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk. Guru dapat melakukan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang kita akan melihat adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan
Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, hubungan antara modul 1.2 dan 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru. Nah, selanjutnya keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Lantas, apa sih kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1? Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi